Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasmi dengan NIM 2402009500018, kelas PTIKA Angkatan 2024 Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang infografis saya pada mata kuliah Sistem Operasi, yang dimana infografis saya tentang sistem komputer, Microsoft Windows, dan perbedaan Microsoft Windows dan sistem CAL, dan juga studi kasus yang saya ambil dari web-web di Google, yaitu virus Trojan yang menyamar sebagai OSI di komputer pada bank. Baik, saya akan menjelaskannya lebih detail. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sistem komputer. Apa sih sistem komputer itu? Sistem komputer adalah satu kesatuan yang terdiri dari perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, serta manusia, groundware, yang bekerja bersama untuk melakukan tugas tertentu seperti pengolahan data, penyimpanan, dan komunikasi informasi. Di dalam sistem komputer terdapat dari 3 elemen, yaitu hardware. Hardware adalah komponen fisik yang mendukung fungsi sistem komputer dan perangkat elektronik lainnya. Tanpa hardware, perangkat lunak tidak dapat berfungsi karena hardware memberikan platform untuk menjalankan dan memproses data yang dihasilkan oleh software. Dalam hardware terdiri dari beberapa perangkat lainnya, diantaranya yang pertama, output adalah perangkat yang mengubah data atau informasi yang diproses oleh komputer atau sistem elektronik menjadi bentuk yang dapat dipahami atau digunakan oleh pengguna, baik dalam bentuk visual, suara, atau fisik. Contohnya, monitor dan printer, speaker, handphone, dan proyektor. Yang kedua, perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya agar dapat diproses lebih lanjut. Contoh perangkat input yang umum digunakan adalah keyboard, mouse, scanner, mikrofon, webcam, dan lainnya. Yang ketiga, media penyimpanan. Media penyimpanan adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dalam berbagai bentuk dan kapasitas. Terdapat berbagai jenis media penyimpanan, baik yang bersifat permanen maupun sementara, dengan contoh seperti HDD, SSD, USB, flash drive, CD, dan DVD dan kartu memori dan cloud storage dan lainnya. Media penyimpanan ini memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengakses data sesuai kebutuhan. Yang keempat, pemrosesan. Pemrosesan adalah tahap penting dalam siklus kerja sistem komputer yang mengubah data menjadi informasi yang tepat yang dapat digunakan. Elemen komputer yang kedua yaitu software. Software adalah elemen yang tidak terlihat namun sangat penting dalam komputer dan perangkat lainnya. Tanpa software, perangkat keras tidak akan bisa melakukan apa-apa. Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antar user dengan perangkat keras komputer. Di antaranya, Novell, sebuah sistem operasi jaringan yang sangat populer pada tahun 1980 hingga 1990. Ini digunakan untuk menghubungkan dan mengelola komputer dalam jaringan LAN, contohnya Network 3X. Yang kedua, Windows, sebuah sistem yang dikembangkan oleh Microsoft yang menyediakan platform bagi pengguna untuk menjalankan aplikasi komputer. Contohnya, Windows 11 diluncurkan pada tahun 2011. Yang ketiga, Unix atau Linux. Unix adalah sistem operasi yang stabil, digunakan dalam bentuk aplikasi bisnis dan server dengan sejarah yang panjang. Sementara Linux adalah turunan dari Unix yang open source dan sangat populer di kalangan pengguna yang menginginkan sistem operasi yang fleksibel, aman, dan contohnya yaitu Ubuntu. Yang keempat, macOS. macOS adalah sistem operasi berbasis Unix yang dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang sangat lancar dan terintegrasi dengan perangkat keras Apple. Contohnya macOS Mojave 10.14 dirilis pada tahun 2018.
Program aplikasi adalah perangkat lunak membantu pengguna dalam menjalankan tugas tertentu seperti menulis, menggambar, mengelola data, dan berkomunikasi. Yang ada pun contoh diantaranya yaitu aplikasi perkantoran, aplikasi yang digunakan untuk membantu kegiatan administratif dan operasional sehari-hari di kantor, contohnya Microsoft Office. Yang kedua, database. Dalam konteks sistem operasi mengacu pada sistem yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur dengan menggunakan perangkat lunak BBM. Yang ketiga, pemrograman. Dalam konteks aplikasi perkantoran, fungsi untuk menambah fungsionalitas dan mengotomatiskan proses tertentu yang bisa meningkatkan efisiensi kerja di kantor. Contohnya VBA, Python, dan JavaScript. Yang keempat, desain grafis. Desain grafis memiliki peran penting dalam menciptakan antarmuka yang ramah pengguna, meningkatkan produktivitas, dan menyampaikan informasi secara visual. Yang contohnya yaitu Canva dan CorelDRAW dan Inkscape. Elemen sistem komputer yang ketiga yaitu brainware. Brainware adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang terlibat dalam penggunaan, pengelolaan, dan pengembangan teknologi informasi dan sistem komputer. Dalam brainware terdiri dari beberapa poin yaitu manajer EDP adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi semua aktivitas pada sistem operasi. Yang kedua, analisis sistem. Analisis sistem adalah seorang profesional yang bertugas untuk menganalisis dan mengembangkan sistem informasi yang jelas. Yang ketiga, programmer. Programmer adalah orang yang menulis kode atau program perangkat lunak yang digunakan oleh komputer dan perangkat lain. Yang keempat, operator. Operator adalah karakter yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada data atau variabel dalam suatu program sistem operasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan infografis kedua, yaitu Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk mengatur sumber daya komputer. Windows memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui ikon, menu, dan jendela. Windows menggunakan antarmuka pengguna grafis GUI yang ramah pengguna dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui ikon, tombol, dan menu visual. Windows adalah sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Microsoft. Windows pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985. Berkembang Windows didorong oleh munculnya sistem operasi Apple dan macOS sehingga Microsoft membuat model GUI untuk Windows. Adapun fungsi Microsoft Windows yaitu mengatur dan mengelola sumber daya komputer. Yang kedua, menyediakan layanan untuk aplikasi yang berjalan di atasnya. Yang ketiga, memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas seperti browsing, mengakses email, dan bermain game. Yang keempat, menyediakan akses perangkat lunak produktivitas seperti pengelola data, spreadsheet, dan kalender. Adapun keunggulan dan kekurangan Windows. Keunggulan Windows yaitu mudah digunakan, kompatibel dengan banyak perangkat, plug and play atau memudahkan pengguna. Adapun kekurangannya yaitu keamanan laptop Windows mudah terkena virus baik dari perangkat keras lain maupun dari hacker. Yang kedua, aplikasi berbayar. Yang ketiga, biaya lisensi yang mahal. Ini dia logo-logo Windows dari zaman ke zaman. Adapun perkembangan Windows. Windows 1 pada tahun 1985. Generasi pertama atas prakarsa Bill Gates yang
tak lain adalah founder Microsoft. Yang kedua, Windows 2 pada tahun 1987. Adanya penambahan aplikasi yaitu Excel dan Word. Windows 3 pada tahun 1990, seri pertama yang berhasil berkompetensi langsung dengan penjualan Commodore Amiga atau OS Macintosh milik Apple. Yang keempat, Windows 3.1 pada tahun 1992, versi pertama yang didistribusikan menggunakan perangkat CD dan ROM. Yang kelima, Windows 95 pada tahun 1995. Beberapa ubahan ikonik diantaranya Start di pojok kiri bawah dan sistem 32 bit untuk melakukan multitasking hingga penambahan Internet Explorer. Yang keenam, Windows Millennium Edition pada tahun 2000 tercatat memperkenalkan versi Windows 2000 yang kemudian menjadi cikal bakal OS Windows XP di kemudian hari. Yang ketujuh, Windows XP pada tahun 2001. Windows ini bisa dibilang versi paling sukses menarik pelanggan namun lemah terhadap masalah keamanan. Yang kedelapan, Windows Vista 2006. Produk gagal yang kurang mendapatkan tempat di hati konsumen. Yang ke-8, Windows 7 2006. Jauh lebih cepat, stabil, dan interaktif sehingga mampu menarik minat banyak orang untuk mulai menggunakannya. Yang ke-9, Windows 8 pada tahun 2012 memberikan perubahan tampilan yang cukup signifikan dengan menyematkan widget di halaman depan. Yang ke-10, Windows 8.1 pada tahun 2013, versi ini kembali membawa tombol Start ke pojok kiri bawah layar. Yang ke-11, Windows 10 pada tahun 2015. Perbaikan pada fitur touchscreen friendly sehingga membuat para pengguna lebih enjoy. Yang terakhir yaitu Windows 11. Windows 11 diluncurkan pada tahun 2021. Fitur pengaturan dan rekomendasi daya berkelanjutan untuk menghemat energi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan infografis ketiga yaitu studi kasus virus Trojan yang menyamar sebagai OS di komputer pada bank. Tribunnews.com, Jakarta, Sabtu 28 Oktober 2023 waktu Indonesia Barat. Industri perbankan kini menghadapi tantangan munculnya virus Trojan jenis malware yang menyerang sistem komputer dengan menyamar sebagai program atau sistem operasional resmi. Chief Digital Officer PT Bank Danamon Indonesia mengatakan virus Trojan dirancang untuk masuk tanpa disadari dan merusak atau mencuri data milik korban. Pihaknya mengimbau kepada nasabah yang menerima SMS atau pesan chat WhatsApp yang mengaku pihak bank kami, imbau jangan klik link tersebut atau pesan tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan sistem keamanan bank kurang serta kurangnya pembaruan perangkat lunak. Akan tetapi pihak bank sudah lebih berhati-hati dan mengusahakan perangkatnya dipengaruhi secara teratur serta keamanan yang efektif. Dampak besar bagi bank jika ini terus terjadi sangat fatal karena kehilangan kepercayaan nasabah dan kerugiannya mencapai miliaran. Baik, mungkin itu saja yang studi kasus yang bisa saya bawakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan infografis yang terakhir yaitu memahami perbedaan sistem operasi Windows dan sistem CAL. Sistem operasi mengatur sumber daya komputer dan menyediakan layanan untuk aplikasi yang berjalan di atasnya. Windows merupakan sistem operasi tertutup yang harus dibeli lisensi dari Microsoft. Sedangkan sistem CAL adalah cara terprogram yang digunakan program komputer untuk meminta layanan dari sistem operasi. Sistem CAL berfungsi sebagai jembatan penghubung antar user mode dan kernel mode. Adapun Kelebihan Windows yaitu keamanan terus diperbarui, kompatibilitas tinggi dan dukungan luas. Sedangkan sistem CAL akses langsung ke kernel, multitasking yang stabil, efisiensi kinerja. Adapun kekurangan Windows yaitu harga lisensi, kekurangan rentan terhadap malware update yang mengganggu. Sedangkan kekurangan sistem CAL, keamanan overhead, kinerja kompatibilitas penggunaan.
Baik, mungkin itu saja tadi yang bisa jelaskan. Baik, itulah tadi penjelasan dari infografis saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.